Salam Suksma Angling Dharma, kembali Bu Ratu sambung. Kita sebagai manusia untuk berdoa adalah suatu hak yang memang dibolehkan. Tapi adakah kita ingat? Kan ada hak, ada kewajiban. Artinya kita harus betul-betul menyeimbangkan. Bila perlu, jangan terlalu banyak menuntut hak. Kita kewajiban dulu yang lebih utamakan. Kalau kita contoh di tempat kerja aja, kalau kita di sekolah juga, kalau kita berguru juga di perkumpulan di spiritual seperti ini, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban dengan baik, apa memang aturan-aturan yang memang sudah tertulis atau mungkin yang tidak tertulis yang sudah diberikan oleh pemilik perusahaan, oleh pemerintah, oleh gurunya misalnya, apalagi oleh Tuhan sendiri kan, sebagai sang pemilik hidup, pemilik semua alam semesta, aman semua. Yang jadi masalah selama ini kan kewajiban itu yang banyak kita telantarkan. Bagaimana kita bisa menerima hak kita? Contoh kita jarang nabung, tapi kita menarik terus. Apa kita tarik saldo? Enggak ada. Karena banyaklah menanam karma dulu. Banyak karma apa? Karma yang baik. Kalau kita sudah menanam karma yang baik, mungkin menabung saldo yang baik, pasti kita gampang untuk menariknya. Selama ini umat manusia kan terlalu banyak percaya dirinya karena kita sudah sering rajin sembahyang, sudah galungan kuningan, Idul Adha, Idul Fitri, ya Waisak, kita sudah Jumatan, sudah kita raya nama Isa Al-Masih, kita sudah sering ke gereja, ke masjid, ke pura. Itu tidak cukup. Enggak cukup, biarpun kita tiap hari ke sembahyang, biarpun kita tiap hari bawa dupa, biarpun tiap hari kita ke masjid, kita sholat, biarpun kita tiap hari kita trisandia, biarpun kita 5 waktunya sholat 5 waktu yang luar biasa, biarpun kita selalu berdoa, meditasi, ya kita selalu menyambungkan diri pada Tuhan, itu tidak cukup. Itu mungkin hanya 40-30%. Karena yang paling utama adalah perbuatan kepada sesama ciptaan, perbuatan kepada ciptaan beliau. Jadi kita keliru umat selama ini karena merasa dirinya sudah rajin meyanyir sembahyang, sudah sering kemana-mana, tangkil ke pura, ke tempat-tempat suci, ke tempat-tempat kadang-kadang angker didatangi, di sana bersemedi, bahkan mereka di sana ke tempat-tempat makam memohon doa, mohon restu, mohon berkah. Itu keliru manusia. Kita hidup sebagai ciptaan Tuhan itu sudah dikasih akal, budi, pikiran agar kita pandai, pintar, bijaksana dan paham mengerti mana yang betul, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang belum benar. Harus diasah. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam pemikiran kita sendiri yang ego, membuat kita akhirnya menyesal sendiri. Kita menyalahkan apa yang sudah kita perbuat, jadinya kita nggak ikhlas jadinya. Karena kita merasa sudah sering kesana sini sembahyang, sudah ya bermeditasi, sudah mewinten, melukat, tapi kok hidup kok masih menderita susah. Karena sejatinya hidup tidak sesimpel itu. Hidup ini rahasia. Kita memang tidak bisa tahu rahasia kehidupan kita yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Tapi paling tidak kita sudah yakin bahwa apa yang kita perbuat pasti itu yang kita tanam. Itu aja kunci dasar dulu. Artinya kalau sekarang banyak menerima penderitaan dalam hidup kalian, tak sering sakit-sakitan, sering menderita, sering banyak musibah, artinya itulah cerminan perilaku kalian. Mungkin kehidupan yang dulu, yang kemarin, dan sekarang. Makanya agar hidup kita ke depannya lebih baik, berubahlah kita, sikap kita. Belajar mencari ilmu agar kita dapat tuntunan, dapat bimbingan, agar kita tahu jalan yang benar kita jalanin. Jangan kita ego, kita tunjukkan. Kadang merasa hari ini saya sudah rajin sembahyang, sudah muinten, sudah melukat, sudah punya perkumpulan orang-orang suci, sudah selalu pakai ya gaun yang gamis yang suci, tapi kok masih menderita. Itu karena kita sadar bahwa kehidupan kita ini tidak sesimpel itu, karena kita punya karma. Karma itu kan luar biasa kompleksnya. Karma itu tidak selalu dilihat dari perbuatan. Dengan pikiran kita yang kotor aja sudah dihitung itu karma tidak baik. Apalagi nyata-nyata. Orang Ratu aja bicara dari tadi aja, yang secara umumnya memang lu ingat, tapi ya kalau secara titik komennya ya lupa. Apalagi pikiran itu kan tidak bisa terkendali.
ibarat busur panah dia entah kemana, ibarat layangan lepas dia tidak ada kendalinya. Makanya perlu ada pengendali, kendali-kendali itu apa? Perlu namanya pengetahuan. Pengetahuan itu adalah suatu pengendali yang luar biasa. Tapi kalau kita dalam hidup yang mengendalikan adalah ego, butuh kala, kita akan tidak merasa kurang, kita akan selalu sombong, apalagi merasa diri punya kelebihan karena punya power, punya kedudukan, punya uang, punya materi, ya punya jabatan, punya teman-teman yang kaya, orang kuat barangkali. Waduh, susah lah, susah untuk belajar. Tapi kita sebagai manusia ingatlah sadar-sadarnya, kita hidup tidak mungkin selamanya hidup. Kita punya keturunan, ingat agar kita nabung karma yang baik, kasihan anak cucu kita. Kalau kita tidak punya tabungan yang baik, kemana air mengalir? Kan dari atas ke bawah. Untuk itu mulai sekarang lah, berubahlah pola pikir kita yang mungkin kemarin yang kaku, yang sempit, yang mungkin kita ego, mungkin kita perbuatan banyak merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri, keluarga kita. Rubah mulai hari ini. Cara merubahnya gimana? Tulus ngiring ratu, tulus jalankan ajaran spiritual Suksma Dharma, pasti otomatis pola pikir kita akan lebih baik, banyak dharmanya, ucapan kita banyak baiknya, tidak sering menyinggung orang, tidak sering merendahkan orang lain, banyak bikin orang lain senang dengan ucapan kita, bikin orang lain terayomi, terlindungin, ya. Perbuatan kita juga begitu, membuat orang lain bahagia. Itu baru namanya hidup yang betul-betul kita impikan. Jangan kita terlalu membanding-bandingkan harta milik orang dengan apa yang kita punya, jangan. Banyak harta kan belum tentu bahagia. Biarpun kita sedikit harta tapi hati kita kaya. Nah, kita bekerja, syukuri apa yang kita miliki. Kan jaminan urip, jaminan hidup sudah disiapkan semua ciptaan sesuai karma kita masing-masing. Biar kita sedikit tapi kita kan terus masih bisa berlanjut, daripada banyak dapat tapi banyak yang bocor. Kita belajarlah banyak bersyukur agar hidup kita tenang. Kalau kita banyak bersyukur, kita akan lebih tenang, jauh lebih tenang. Apalagi kita belajar berserah diri, akan banyak jalan keluar diberikan. Yang penting ininya kita berusaha, jangan diam, jangan kita hanya mencari menunggu hasil saja datang tapi kita nggak berusaha. Ya sama belajar di spiritual, kalau kalian malas tidak mau mendengarkan nasihat dari guru, artinya menjalankan juga tidak mau, mendengarkan saja tidak mau, bagaimana menjalankan? Makanya mendengarkan penceramah Ratu, artikan, ya, kelola, laksanakan dan ikutin terus. Kewajiban-kewajiban juga jalankan. Jangan kita sebagai manusia hanya berpikir sempit saja. Wah, saya ngadu hukuman, si mayak ini, si mayak itu masih saya teguran. Itu memang tidak ada teguran, tapi hukum ketuhanan itu lebih tinggi nilainya daripada hukum manusia. Hukum keikhlasan itu kalau kalian balas tidak ikhlas, kalian akan luar biasa karma tidak baiknya. Makanya kalau kita belajar ikhlas, orang apapun balasannya, biarkan saja. Tapi kita wajar kita sebagai manusia, seperti guru Ratu sebagai guru, wajar menasihati, memberitahu. Tapi kalau kalian tidak mengindahkan, tidak melaksanakan, tidak apa-apa. Kalian punya karma yang jelas, Ratu ikhlas. Makanya kita belajarlah ikhlas. Kalau orang ikhlas pasti sudah baik. Tapi kalau orang baik belum tentu ikhlas, karena di balik kebaikannya bisa saja dia ada tuntutan. Kalau dia sudah merasa dirinya tidak sesuai harapan, omong anggap apa yang diberikan, mencari-carilah kelemahan orang. Orang dijatuhkan, padahal dia tidak tahu permasalahannya, sudah ngomong ke sana sini, itu orang tidak ikhlas. Ya, tetap semangat semua para sinar nih, rahayu semua. Kumpul-kumpul sama teman, juga latihan boleh dan share di grup nih. LAD, hidup, jaya, merdeka, rahayu.